Pemirsa, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menghentikan sementara pencarian korban bencana longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Penghentian tersebut dilakukan lantaran cuaca buruk dan kondisi medan yang gelap gulita. Rencananya pencarian akan dilakukan pada hari ini dan tim SAR berharap agar cuaca cukup baik untuk melanjutkan proses pencarian. Sementara itu korban yang mendapatkan perawatan di Puskesmas Petung Kriono sebagian sudah dirujuk ke RSUD Kajen dan dengan cara memutari jalur Kabupaten Banjarnegara menuju Kabupaten Pekalongan. Ya, untuk kendala saat ini, kalau untuk hari pertama tadi adalah memang cuaca yang hujan cukup lebat dan satu hari penuh hujan. Kemudian juga akses ke lokasi itu masih banyak tanah longsoran ke jalan sehingga menghambat akses masuk ke lokasi dan banyaknya material yang tertimbun di lokasi yang dicurigainya adanya korban di lokasi tersebut. Untuk imbauan. Lalu bagaimana rencana pencarian hari ini? Apakah tim SAR sudah mengidentifikasi lokasi korban yang hilang? Reporter TV One Arga Dumadi akan melaporkan untuk Anda. Arga, selamat pagi. Silakan nggak laporan Anda? Ya, selamat pagi pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa rencananya pada hari ini pencarian akan mulai dilakukan sekitar pukul 7 pagi nanti dan tentu saja harapannya ini adalah cuaca cerah mengingat bahwa hingga tadi malam ini hujan mengguyur kawasan ini pemirsa. Bahkan di pagi hari ini sempat juga sesekali gerimis masih mengguyur kawasan di Kecamatan Petung Kriono ini pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda bahwa betul sekali untuk pencarian kemarin ini harus diakhiri menjelang petang karena memang suasana situasi tidak mendukung, selain gelap juga cuaca ini juga tidak mendukung. Dan kemarin sudah ditemukan 17 orang korban dalam kondisi meninggal dunia dan saat ini masih ada sekitar 9 orang korban lagi yang masih dalam pencarian dan rencananya akan dilanjutkan pencarian pada hari ini. Kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk korban luka sendiri kemarin ini tercatat ada 13 orang, namun sebagian besar korban ini sudah dirujuk atau dibawa ke rumah sakit Kajen yang jaraknya sekitar 30 hingga 35 km dari lokasi ini. Dan juga sudah ada beberapa ini yang diizinkan untuk pulang. Dan untuk di lokasi ini sendiri ini ada posko lapangan yang tepatnya posko lapangan ini sebenarnya merupakan puskesmas dari kecamatan ini dan masih ada 3 orang korban luka ini yang dirawat di puskesmas ini dan mereka ketiganya ini masih akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah kondisinya ini sudah diperbolehkan untuk pulang atau mungkin justru akan dirujuk ke rumah sakit Kajen juga. Mereka sudah dibawa ke lokasi ini sejak kemarin dan juga sudah dilakukan pemeriksaan. Kami sempat juga berbincang dengan beberapa di antaranya dan mereka mengatakan bahwa setidaknya pagi atau siang hari ini mereka sudah akan mendapatkan jawaban mengenai apakah mereka akan dirujuk atau mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa untuk lokasi dari longsor itu sendiri ini sekitar 5 km dari posko lapangan ini dan memang untuk lokasi dari longsor ini sendiri memang sudah tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Jadi kalau ingin menuju ke lokasi tersebut maka harus dilakukan dengan cara berjalan kaki. Kami sudah melihat ini tim-tim gabungan begitu ini terus saja berdatangan sejak kemarin. Mereka sudah siap juga untuk melanjutkan proses evakuasi korban pada hari ini. Untuk sementara demikian kembali ke Jakarta. Daerah terdampak cukup luas dan banyak. Apakah Anda punya informasi bahwa hari ini fasilitas umum seperti sekolah, pasar masih tetap dibuka atau bagaimana? Khususnya di daerah terdampak, Arga. Ya,
informasi terakhir yang kami dapatkan untuk wilayah terdampak ini sendiri memang fasilitas umum yang ada di antaranya itu adalah pom bensin, kemudian juga tempat pemancingan. Kami belum mendapatkan informasi adanya fasilitas umum yang sifatnya lebih vital, maksud kami seperti pasar ataupun juga sekolah begitu. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa tidak ada posko pengungsian pada bencana kali ini karena memang untuk wilayah yang terdampak ini kabarnya ini tidak banyak perumahan warga di situ. Walaupun memang ada rumah sekdes setempat ini juga terkena longsor dan juga ada kafe juga, namun kabarnya ini tidak banyak perumahan di situ begitu. Dan kami belum mendapatkan informasi secara pasti terkait dengan adanya sekolah ataupun juga pasar. Arga, apakah sudah ada bantuan yang masuk? Ya, hingga saat ini memang kami belum melihat adanya bantuan logistik yang masuk begitu, dan yang kami bisa kabarkan kepada Anda mengingat bahwa tidak adanya pengungsian, maka bantuan ini hanya ditujukan utamanya adalah kepada korban-korban yang mengalami luka, dan otomatis ini adalah bantuan-bantuan berupa bantuan kesehatan yang juga sudah ditangani oleh tim dokter dari puskesmas, kemudian juga ke rumah sakit rujukan yang ada di Kajen. Mengingat data yang Anda sampaikan ada 9 korban yang masih dinyatakan hilang, apakah ada potensi atau pengaduan penambahan nama-nama untuk korban yang hilang, Arga, dari masyarakat? Ya, hingga saat ini memang belum terlihat adanya penambahan tersebut, namun memang dari tim gabungan sendiri, khususnya dari tim SAR sendiri juga masih membuka bila ada masyarakat sekitar yang melaporkan adanya kehilangan anggota keluarga. Hanya saja hingga kemarin ini pengaduan yang masuk masih 9 orang itu. Bicara mengenai kendala dalam pencarian, Anda tadi sudah menjabarkan apakah sekarang diprediksi akan kembali diguyur hujan atau bagaimana di daerah TKP, Arga? Ya, memang untuk prediksi ini sepertinya memang akan diguyur hujan lagi. Namun memang untuk waktunya ini juga masih belum dapat dipastikan kiranya. Karena memang untuk pagi ini sendiri pun seperti saya kabarkan sebelumnya ini juga sesekali gerimis ini juga mengguyur wilayah ini. Dan itu tentu saja juga menyulitkan nanti tim untuk bergerak. Dan terkait dengan kendala, kemarin memang belum ada alat berat yang diturunkan. Namun semalam ini alat berat sudah tiba di lokasi ini dan rencananya akan digunakan juga untuk membantu tim untuk mencari korban pada hari ini. Baik, bicara mengenai warga yang terdampak, apakah Anda sudah mendapatkan informasi pagi ini semua kebutuhan primer mereka terpenuhi, Arga? Ya, untuk saat ini memang kami belum mendapatkan informasi terkait kebutuhan primer dan juga logistik. Bahkan untuk di sekitar posko ini pun juga kami tidak melihat adanya warga-warga yang secara spesifik membutuhkan bantuan. Begitu mengingat bahwa untuk lokasi terdampak ini cukup luas, namun kabarnya memang tidak banyak perumahan. Namun kami masih akan memastikan informasi terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Arga Dumadi langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Semoga hari ini pencarian menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih, selamat kembali bertugas.